Halo sahabatku semua, apa kabar nih? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Aku yakin banget, di antara kita semua, pasti ada deh yang lagi ngerasain hal yang sama kayak aku dulu. Rasanya tuh pengen banget hidup sehat, pengen badan bugar, tapi kok ya susahnya minta ampun kalau udah berurusan sama satu hal, gula. Aduh, beneran deh. Gula ini tuh kayak magnet yang kuat banget. Narik kita buat terus-terusan nyicip manisnya, padahal di sisi lain kita tahu betul kalau terlalu banyak gula itu nggak baik buat kesehatan kita. Coba deh jujur, siapa di sini yang paginya diawali sama teh manis atau kopi susu yang gulanya lumayan banyak? Siangnya habis makan berat, rasanya kurang afdol kalau nggak ditutup sama es teh manis atau dessert yang manis-manis. Terus sorenya, lagi santai sambil ngemil biskuit, kue, atau coklat. Belum lagi minuman kemasan yang kita kira sehat, ternyata kandungan gulanya luar biasa tinggi. Aku juga dulu gitu kok teman-teman. Rasanya tuh hidup ini hambar kalau nggak ada sentuhan manis. Mau makan apa aja kalau nggak manis kayak ada yang kurang. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kebiasaan ini perlahan tapi pasti lagi mengikis kesehatan kita loh. Aku ingat banget, dulu aku sering banget ngerasa badan lemas, gampang capek, terus mood juga sering naik turun gak jelas. Kadang semangat banget, tiba-tiba bisa langsung down tanpa sebab yang jelas. Awalnya aku kira itu cuma karena kurang tidur atau stres kerjaan, tapi setelah aku perhatiin pola makanku, terutama konsumsi gulaku, aku mulai curiga. Setiap habis makan atau minum yang manis banget, rasanya kayak ada sugar rush yang bikin aku semangat sesaat, tapi nggak lama kemudian badan langsung lemas lunglai, ngantuk berat, dan konsentrasi buyar. Kayak roller coaster deh rasanya. Nah, ini dia nih masalah yang sering kita temukan ya kan? Kita semua tahu kalau gula itu nggak sehat kalau dikonsumsi berlebihan. Informasi tentang bahaya gula itu udah banyak banget bertebaran di mana-mana. Tapi kenapa ya kok kita masih susah banget buat lepas dari jeratannya? Kenapa rasanya kayak ada kekuatan tak kasat mata yang bikin kita terus-terusan pengen yang manis? Aku rasa salah satu alasannya adalah karena gula itu ada di mana-mana dan rasanya enak banget. Susah banget buat nolak godaannya. Belum lagi banyak banget produk makanan dan minuman yang secara terselubung menambahkan gula dalam jumlah yang nggak sedikit, bahkan di makanan yang kita nggak duga sama sekali loh. Aku pernah baca di sebuah artikel kesehatan populer yang menjelaskan kalau gula itu punya efek mirip candu di otak kita. Jadi saat kita mengonsumsi gula, otak kita melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang bikin kita merasa senang dan puas. Nah, sensasi inilah yang bikin kita ketagihan dan pengen nambah terus. Semakin banyak kita makan gula, semakin banyak dopamin yang dilepaskan, dan semakin kuat pula keinginan kita untuk mengonsumsi gula lagi dan lagi. Ini yang bikin kita susah banget berhenti, seolah-olah otak kita udah terprogram buat mencari kebahagiaan instan dari gula. Jadi bukan cuma masalah kemauan, tapi ada faktor biologis juga yang berperan. Makanya kalau kamu merasa susah banget lepas dari gula, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya, karena memang ada mekanisme di otak kita yang bikin kita terjebak. Tapi bukan berarti kita nggak bisa keluar dari lingkaran setan ini, teman-teman. Justru karena kita tahu mekanismenya, kita jadi punya strategi untuk mengatasinya. Aku tahu kok, mungkin di benak kamu sekarang muncul pertanyaan, terus gimana dong? Masa iya hidup ini nggak boleh manis sama sekali? Kan sedih banget kalau gitu. Tenang sahabatku, aku nggak akan minta kamu buat langsung berhenti total dari semua rasa manis. Itu sih namanya menyiksa diri, dan biasanya malah bikin kita jadi balas dendam dan makan gula lebih banyak nanti. Niatku di sini adalah mengajak kamu untuk mencari solusi, mencari pemecahan masalah yang sudah kita temukan di awal tadi. Kita akan mencari cara supaya hidup kita tetap bisa manis, tapi dengan cara yang sehat dan nggak membahayakan kesehatan kita.
Kabar baiknya, ada kok banyak pilihan pemanis alami yang aman dan bisa jadi alternatif sehat buat menggantikan gula pasir yang selama ini kita konsumsi. Terutama nih buat teman-teman kita yang punya kondisi khusus seperti diabetes atau yang memang pengen banget menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Pilihan-pilihan ini bisa membantu kita tetap menikmati rasa manis tapi tanpa perlu khawatir dengan efek samping yang merugikan. Ini dia nih bagian yang paling aku tunggu-tunggu untuk kita bahas bersama. Penasaran kan apa saja sih pemanis alami yang bisa jadi penyelamat kita dari bahaya gula pasir? Siap-siap karena informasi selanjutnya ini bakal mengubah cara pandangmu tentang rasa manis dan membuka pintu menuju hidup yang lebih sehat dan bugar. Oke, kita mulai petualangan kita mengenal para pahlawan rasa manis yang sehat ini ya. Aku akan bahas satu persatu secara mendalam, lengkap dengan tips penggunaannya. Jadi, siapkan catatanmu atau paling tidak, siapkan hatimu untuk menerima informasi baru yang bisa jadi bekal buat kesehatanmu. Pemanis alami pertama yang mau aku kenalkan ke kamu adalah stevia. Mungkin sebagian dari kamu udah nggak asing lagi sama nama ini, ya kan? Stevia ini berasal dari tanaman Stevia rebaudiana yang asalnya dari Amerika Selatan. Bagian yang sering dipakai sebagai pemanis itu ekstrak daunnya. Nah, kenapa stevia ini jadi pilihan yang menarik? Karena dia itu manisnya luar biasa. Bisa sampai 200-400 kali lipat lebih manis dari gula pasir biasa. Tapi yang paling penting, stevia ini 0 kalori dan 0 indeks glikemik. Artinya, dia nggak akan meningkatkan kadar gula darah kamu sama sekali. Ini jelas jadi kabar gembira banget, terutama buat teman-teman yang penderita diabetes atau yang lagi diet karbo. Aku ingat banget dulu waktu pertama kali dengar tentang stevia, aku agak skeptis. Masa iya sih ada pemanis yang manis banget tapi nggak bikin gemuk dan nggak naikin gula darah, pikirku. Tapi setelah aku coba sendiri, ternyata beneran loh. Aku mulai pakai stevia buat teh atau kopi pagiku. Awalnya memang butuh penyesuaian sedikit karena rasanya agak beda dari gula pasir. Beberapa orang bilang ada sedikit aftertaste pahit atau licorice-like, tapi menurutku itu cuma di awal aja. Setelah beberapa kali pakai, lidah kita jadi terbiasa kok. Apalagi kalau kamu pakai stevia yang kualitasnya bagus, aftertaste-nya hampir nggak kerasa sama sekali. Penting banget untuk memilih stevia yang ekstraknya murni, bukan yang udah dicampur sama bahan pengisi lain ya. Biasanya produk stevia yang bagus itu mengandung Reb A, rebaudioside A dengan konsentrasi tinggi. Cara pakainya juga gampang banget, karena manisnya super kuat, kamu cuma butuh sedikit aja. Kalau biasanya kamu pakai 1 sendok teh gula pasir, untuk stevia mungkin cuma perlu 1 atau 2 tetes kalau yang cair, atau secubit kecil kalau yang bubuk. Ini yang kadang bikin orang salah kaprah di awal, mereka pakai terlalu banyak, akhirnya malah jadi terlalu manus dan aftertaste-nya makin kerasa. Jadi kuncinya adalah mulai dari sedikit dulu, lalu tambahkan sesuai selera. Selain buat minuman, stevia juga bisa dipakai buat baking atau masak loh. Aku pernah coba bikin kue kering pakai stevia, hasilnya lumayan enak. Memang teksturnya agak beda sedikit dari kue yang pakai gula pasir, karena gula pasir itu kan juga memberi volume dan kelembaban pada adonan. Jadi kalau pakai stevia, kadang perlu sedikit penyesuaian resep, misalnya menambahkan sedikit bahan pengisi lain seperti pure apple atau pisang untuk menjaga kelembaban. Tapi secara keseluruhan, stevia ini fleksibel banget kok buat berbagai macam aplikasi. Bayangin deh, kamu bisa tetap menikmati secangkir teh manis hangat di sore hari atau bikin kue kesukaanmu tanpa perlu merasa bersalah karena asupan gula. Stevia ini benar-benar jadi game changer buat banyak orang yang pengen mengurangi gula tapi nggak mau kehilangan kenikmatan rasa manis. Ini bukan cuma tentang mengganti gula, tapi juga tentang memberikan pilihan kepada tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Jadi, jangan ragu buat mencoba stevia ya teman-teman. Mungkin ini adalah langkah kecil pertama yang akan membawa perubahan besar dalam perjalanan kesehatanmu.
Oke, kita lanjut ke pemanis alami kedua yang gak kalah menarik, yaitu monk fruit atau dalam bahasa Indonesia sering disebut buah biksu. Sama seperti stevia, monk fruit ini juga populer banget sebagai alternatif gula yang sehat. Asalnya dari Asia Tenggara, terutama di pegunungan Guangxi, Tiongkok, dan Thailand. Orang sana udah pakai monk fruit ini dari ratusan tahun lalu sebagai obat tradisional dan pemanis alami. Apa sih yang bikin monk fruit ini spesial? Sama seperti stevia, monk fruit juga 0 kalori dan 0 indeks glikemik. Manisnya juga nggak main-main, bisa sampai 150–250 kali lipat lebih manis dari gula pasir. Jadi kamu cuma butuh sedikit aja untuk mendapatkan rasa manis yang kamu inginkan. Kelebihan monk fruit ini dibandingkan stevia menurut banyak orang adalah rasanya yang lebih bersih dan minim aftertaste. Jadi buat kamu yang mungkin kurang suka dengan aftertaste stevia, monk fruit bisa jadi pilihan yang sangat cocok. Aku pribadi suka banget pakai ekstrak monk fruit. Rasanya memang lebih mirip gula biasa, manisnya pas dan gak ada sensasi aneh di lidah. Aku sering pakai ini buat bikin smoothie, oatmeal, atau bahkan buat saus salad yang manis. Hasilnya selalu memuaskan. Karena rasanya yang netral, monk fruit ini cocok banget buat berbagai jenis makanan dan minuman tanpa mengubah cita rasa aslinya. Sama seperti stevia, penting juga untuk memilih produk monk fruit yang murni dan berkualitas tinggi. Beberapa produk mungkin dicampur dengan pemanis lain seperti erythritol yang akan kita bahas nanti atau dextrosa. Nggak masalah sih kalau dicampur erythritol karena erythritol juga bagus, tapi pastikan kamu tahu apa yang kamu beli ya. Biasanya, ekstrak monk fruit murni itu dijual dalam bentuk bubuk yang sangat pekat atau tetes cair. Monk fruit bekerja dengan senyawa yang disebut mogrosida, yang merupakan antioksidan dan memberikan rasa manis. Mogrosida inilah yang bikin monk fruit manis tanpa memberikan kalori atau menaikkan gula darah. Ini sangat menguntungkan bagi penderita diabetes karena mereka bisa menikmati makanan manis tanpa khawatir akan lonjakan gula darah yang berbahaya. Selain itu, karena 0 kalori, monk fruit juga jadi teman baik buat kamu yang sedang dalam program penurunan berat badan atau menjaga berat badan ideal. Bisa dibilang, ini adalah cara cerdas untuk memuaskan keinginan akan rasa manis tanpa mengorbankan tujuan kesehatanmu. Aku pernah punya teman yang awalnya sangat skeptis sama pemanis alami. Dia bilang, paling rasanya aneh. Tapi setelah aku paksa coba kopi yang udah aku kasih monk fruit, dia kaget banget. Kok ini rasanya kayak kopi biasa yang pakai gula ya? Enak banget katanya. Sejak saat itu, dia jadi rajin pakai monk fruit buat semua minumannya. Ini bukti loh kalau monk fruit ini memang bisa jadi solusi yang ampuh buat kita semua. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk mencoba kebaikan dari buah biksu ini ya sahabatku. Ini adalah salah satu cara termudah dan ternyaman untuk memulai perjalanan bebas gula pasirmu. Nah, sekarang kita beranjak ke pemanis alami ketiga yang juga nggak kalah populer dan sering banget disebut-sebut, yaitu erythritol. Mungkin namanya agak ilmiah ya, tapi jangan khawatir, cara kerjanya sederhana kok. Erythritol ini termasuk dalam kategori gula alkohol, sugar alkohol. Tapi jangan salah paham ya, ini beda sama alkohol yang ada di minuman keras. Gula alkohol ini adalah jenis karbohidrat yang secara alami ditemukan di beberapa buah-buahan dan sayuran, seperti anggur, pir, melon, dan jamur. Erythritol juga diproduksi secara alami dalam tubuh manusia. Yang bikin erythritol ini menarik adalah dia punya rasa manis yang sekitar 70% dari manisnya gula pasir. Jadi, nggak semanis stevia atau monk fruit, tapi juga nggak terlalu jauh beda. Nah, yang paling penting nih, erythritol ini punya kalori yang sangat rendah, hampir 0, dan indeks glikemik 0. Artinya, dia nggak akan memicu kenaikan gula darah atau insulin. Ini jadi pilihan yang sangat aman buat penderita diabetes dan mereka yang lagi menjaga pola makan rendah karbohidrat. Salah satu keunggulan utama erythritol adalah rasanya yang sangat mirip dengan gula pasir. Nggak ada aftertaste aneh, rasanya bersih, dan memberikan sensasi dingin di lidah yang cukup unik dan menyegarkan. Ini bikin erythritol jadi pilihan favorit banyak orang buat baking dan masak, karena bisa menggantikan gula pasir hampir 1:1 dalam resep, walaupun perlu sedikit lebih banyak karena manisnya nggak sepekat gula. Aku sering banget pakai erythritol buat bikin kue, muffin,
asin atau bahkan saus barbeque homemade. Hasilnya selalu memuaskan. Teksturnya juga mirip gula pasir, jadi nggak terlalu mengubah karakteristik adonan. Plus, erythritol ini nggak mudah diserap oleh tubuh, jadi sebagian besar akan dikeluarkan melalui urin. Ini yang bikin dia nggak memberikan kalori dan nggak mempengaruhi gula darah. Namun, ada satu hal yang perlu kamu perhatikan ya, karena erythritol ini nggak diserap tubuh dengan baik, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar, bisa menyebabkan efek pencahar ringan pada beberapa orang. Tapi, ini jarang terjadi kalau kita konsumsinya dalam batas wajar kok. Biasanya, efek ini baru muncul kalau kamu makan erythritol dalam jumlah puluhan gram sekaligus. Jadi, kuncinya adalah tetap moderat dan dengarkan respons tubuhmu. Aku punya pengalaman seru nih sama erythritol. Dulu aku sering banget kangen sama kue bolu buatan ibuku yang manisnya pas. Tapi setelah aku mulai mengurangi gula, aku jadi jarang makan. Nah, suatu hari aku coba deh bikin kue bolu pakai resep ibuku, tapi gulanya aku ganti total pakai erythritol. Aku ajak ibuku nyicip. Beliau kaget banget. Loh, kok ini manisnya pas kayak biasa? Kamu pakai gula apa? Aku senyum-senyum aja. Terus baru deh aku kasih tahu kalau itu pakai erythritol. Ibuku yang tadinya skeptis langsung jadi tertarik dan sekarang juga mulai pakai erythritol buat masak di rumah. Ini nunjukin kalau erythritol ini bisa jadi solusi yang praktis dan enak buat kita semua. Jadi, kalau kamu lagi mencari pemanis alami yang rasanya paling mirip gula pasir, gampang dipakai buat baking, dan aman buat gula darah, erythritol adalah pilihan yang sangat-sangat direkomendasikan. Ini adalah langkah maju yang besar dalam perjalananmu menuju gaya hidup sehat tanpa gula pasir. Jangan sampai kamu nggak coba ya. Baiklah sahabatku, kita sudah sampai di pemanis alami keempat yang akan kita bahas tuntas, yaitu Yakon Syrup. Mungkin nama ini masih agak asing di telinga sebagian dari kamu ya, tapi jangan salah, Yakon Syrup ini punya banyak banget kebaikan yang wajib kamu tahu. Yakon itu adalah tanaman akar yang asalnya dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Mirip sama ubi jalar tapi dengan rasa yang sedikit berbeda. Nah, yakon sirup ini dibuat dari getah akar tanaman yakon yang diekstrak dan dipekatkan. Yang bikin yakon sirup ini unik dan beda dari pemanis lainnya adalah kandungan utamanya. Yakon sirup kaya akan fructooligosaccharides atau FOS. FOS ini adalah jenis serat prebiotik yang nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi, bukannya diserap sebagai gula, FOS ini justru jadi makanan buat bakteri baik di usus kita. Ini artinya, yakon sirup itu baik banget buat kesehatan pencernaanmu. Bayangin, kamu bisa menikmati rasa manis sambil sekaligus memberi makan bakteri baik di perutmu. Keren banget kan? Yakon sirup punya rasa manis yang lembut, sedikit mirip karamel atau madu, tapi dengan tingkat kemanisan yang lebih rendah dibandingkan gula pasir. Indeks glikemiknya juga rendah banget, sekitar 1, jadi dia nggak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Ini jelas jadi kabar baik buat penderita diabetes atau siapapun yang ingin menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Kalorinya juga lebih rendah dibandingkan gula pasir, sekitar 20 kalori per sendok makan, sementara gula pasir sekitar 48 kalori per sendok makan. Jadi, ini adalah pilihan yang lebih sehat dari berbagai sisi. Aku pribadi suka banget pakai yakon sirup buat topping pancake atau oatmealku. Rasanya yang unik dan karamel itu bikin makanan jadi lebih istimewa. Aku juga pernah coba pakai ini buat marinasi ayam. Hasilnya enak banget. Ada sentuhan manis gurih yang pas. Teksturnya mirip madu atau sirup maple. Jadi gampang banget dicampur ke berbagai makanan dan minuman. Selain manfaat prebiotiknya yang luar biasa, yakon sirup juga mengandung antioksidan. Jadi bukan cuma manis dan baik buat pencernaan, tapi juga bisa membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini benar-benar pemanis yang multi-talenta deh. Satu hal yang perlu diingat, karena kandungan fosnya, beberapa orang mungkin mengalami sedikit efek samping pencernaan seperti kembung atau gas kalau mengkonsumsi yakon sirup dalam jumlah sangat banyak di awal. Tapi ini biasanya cuma sementara kok, dan bisa dihindari dengan memulai dari dosis kecil dan meningkatkannya secara bertahap. Tubuh kita akan beradaptasi seiring waktu. Aku pernah punya teman yang punya masalah pencernaan kronis. Dia sering banget kembung dan susah buang air besar.
Setelah aku saranin buat coba ganti pemanisnya pakai Yakon sirup dan rutin konsumsi, dia kaget banget sama perubahannya. Pencernaannya jadi lebih lancar, kembungnya berkurang drastis, dan dia merasa lebih ringan. Tentu saja ini bukan obat ya, tapi ini menunjukkan betapa besar pengaruh makanan yang kita konsumsi terhadap kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, kalau kamu lagi mencari pemanis yang gak cuma manis tapi juga punya manfaat tambahan buat kesehatan pencernaan dan rendah kalori, Yakon sirup adalah pilihan yang sangat cerdas. Ini adalah investasi jangka panjang buat usus dan kesehatanmu secara keseluruhan. Jangan sampai kamu lewatkan kesempatan untuk mencoba kebaikan dari Yakon sirup ini ya sahabatku. Ini adalah salah satu cara inovatif untuk memanjakan lidahmu sekaligus merawat tubuhmu dari dalam. Oke sahabatku, kita sudah sampai di pemanis alami kelima, dan yang satu ini agak berbeda dari yang sebelumnya karena dia adalah whole food sweetener, alias pemanis dari makanan utuh, yaitu kurma. Ya betul, buah kurma yang manis legit itu loh. Mungkin kamu kaget, loh kurma kan buah, kok disebut pemanis? Nah ini dia poin pentingnya. Kurma itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rasa manis alami tanpa perlu khawatir dengan gula tambahan yang diolah. Kurma itu kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Jadi saat kamu mengkonsumsi kurma sebagai pemanis, kamu nggak cuma mendapatkan rasa manis, tapi juga nutrisi penting lainnya. Ini yang membedakan kurma dari gula pasir yang cuma empty calories alias kalori kosong tanpa nutrisi. Kurma mengandung kalium, magnesium, vitamin B6, dan zat besi. Plus, seratnya itu loh yang penting banget. Serat dalam kurma membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Ini juga yang membuat kurma jadi pilihan yang lebih baik dibandingkan gula pasir, bahkan untuk penderita diabetes, tentu saja dalam porsi yang terkontrol ya. Cara menggunakan kurma sebagai pemanis itu gampang banget. Kamu bisa bikin pasta kurma atau sirup kurma sendiri di rumah. Untuk pasta kurma, caranya tinggal rendam kurma tanpa biji dalam air hangat selama sekitar 15-30 menit sampai empuk, lalu blender sampai jadi pasta halus. Pasta ini bisa kamu simpan di kulkas dan pakai sebagai pengganti gula di berbagai resep, mulai dari baking, smoothie, oatmeal, sampai saus. Rasanya manis alami, ada sedikit sentuhan karamel yang khas kurma, warnanya juga cantik. Aku sering banget pakai pasta kurma buat bikin energy ball atau dicampur ke adonan roti gandum. Rasanya enak banget, manisnya pas, dan bikin kenyang lebih lama karena seratnya. Selain itu, aku juga suka banget bikin smoothie pisang kurma. Itu rasanya kayak dessert tapi sehat banget. Kurma juga bisa langsung kamu cincang kasar dan campurkan ke sereal atau yogurtmu. Satu hal yang perlu diingat, meskipun kurma itu alami dan sehat, dia tetap mengandung kalori dan karbohidrat, gula alami. Jadi, tetap harus dikonsumsi dengan bijak ya sahabatku, jangan berlebihan. Terutama buat teman-teman yang penderita diabetes, penting banget untuk menghitung porsi dan berkonsultasi dengan ahli gizi. Tapi secara umum, mengganti gula pasir dengan kurma adalah langkah yang sangat positif, karena kamu mendapatkan manis plus nutrisi. Aku punya cerita nih, dulu aku suka banget makan kue-kue manis yang beli di toko, tapi setelah aku sadar bahaya gula, aku jadi beralih bikin kue sendiri di rumah. Salah satu resep andalanku adalah kue pisang yang pakai pasta kurma sebagai pemanis utamanya. Anak-anakku yang picky eater aja suka banget loh. Mereka nggak sadar kalau itu nggak pakai gula pasir sama sekali. Mereka cuma tahu kalau kuenya enak dan manis. Ini bukti kalau kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, tapi dengan bahan-bahan yang lebih sehat. Jadi, kalau kamu pengen pemanis yang nggak cuma manis, tapi juga kaya nutrisi dan serat, kurma adalah pilihan yang sempurna. Ini adalah cara yang lezat dan alami untuk memuaskan keinginanmu akan rasa manis sambil memberikan kebaikan buat tubuhmu. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan kurma di dapurmu ya sahabatku. Kamu akan kaget betapa fleksibel dan enaknya pemanis alami yang satu ini. Nah sahabatku, kita sudah selesai membahas 5 pemanis alami yang bisa jadi solusi jitu buat kamu yang pengen lepas dari jeratan gula pasir. Mulai dari stevia yang 0 kalori dan 0 indeks glikemik dengan kemanisan super, monk fruit yang rasanya bersih
bersih dan minim aftertaste, erythritol yang mirip gula pasir dan cocok buat baking, yakon sirup yang kaya prebiotik dan baik buat pencernaan, sampai kurma yang adalah pemanis whole food kaya serat dan nutrisi. Setiap pemanis punya keunikan dan keunggulannya masing-masing. Sekarang tinggal kamu yang pilih mana yang paling cocok dengan selera dan kebutuhanmu. Tapi mengganti pemanis itu baru satu langkah loh. Perjalanan kita menuju hidup yang lebih sehat tanpa ketergantungan gula pasir itu butuh strategi yang lebih komprehensif. Aku tahu, mungkin di benakmu sekarang masih ada pertanyaan. Oke, aku udah tahu pemanisnya, tapi gimana caranya aku bisa benar-benar lepas dari kebiasaan makan gula? Kan susah banget. Tenang, aku nggak akan biarin kamu berjuang sendiri. Aku punya beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Tips-tips ini sudah aku coba sendiri dan terbukti efektif. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi bekal pentingmu dalam menghadapi tantangan gula. Tips praktis dalam mengatasi masalah gula pasir. 1. Mulai dengan bertahap, jangan langsung cold turkey. Ini adalah tips yang paling penting menurutku. Banyak orang gagal mengurangi gula karena mereka mencoba berhenti total secara tiba-tiba, cold turkey. Hasilnya, badan kaget, craving makin menjadi-jadi, dan akhirnya malah balas dendam makan gula lebih banyak lagi. Jangan lakukan itu ya sahabatku. Tubuh kita itu butuh waktu untuk beradaptasi. Coba deh mulai dengan mengurangi sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau biasanya kamu pakai 2 sendok teh gula di kopi atau teh, coba deh besok kurangi jadi 1,5 sendok teh. Minggu depannya kurangi lagi jadi 1 sendok teh. Setelah itu baru deh pelan-pelan ganti dengan pemanis alami. Proses ini mungkin butuh waktu, tapi hasilnya akan lebih langgeng dan kamu nggak akan merasa tersiksa. Aku dulu juga gitu kok. Awalnya susah banget ngurangin gula di teh manis, tapi setelah aku coba bertahap, lidahku jadi terbiasa dan sekarang teh manisku rasanya udah hambar pun aku malah lebih suka. Lidah kita ini luar biasa loh kemampuannya untuk beradaptasi. 2. Jadilah detektif gula. Baca label makanan. Ini nih yang sering kita lewatkan. Gula itu tersembunyi di mana-mana, bahkan di makanan yang nggak kita duga. Coba deh mulai sekarang, setiap kali kamu beli makanan atau minuman kemasan, luangkan waktu sebentar buat baca label nutrisinya. Perhatikan kolom gula atau karbohidrat total dan gula tambahan. Kamu akan kaget betapa banyak gula yang ada di saus, sereal sarapan, yogurt rendah lemak, roti gandum, bahkan sup instan sekalipun. Selain itu, gula juga punya banyak nama samaran loh. Ada sirup jagung fruktosa tinggi, dextrosa, maltosa, sukrosa, sirup agave, sirup beras, gula aren, bahkan madu dan sirup maple pun kalau ditambahkan ke produk kemasan dalam jumlah banyak, tetap dihitung sebagai gula tambahan. Jadi, kalau kamu melihat nama-nama itu di daftar bahan, berarti produk tersebut mengandung gula. Semakin nama-nama itu muncul di daftar, semakin banyak kandungan gulanya. Dengan jadi detektif gula, kamu jadi lebih sadar dan bisa membuat pilihan yang lebih baik. Ini adalah langkah krusial untuk mengambil kendali atas apa yang masuk ke tubuhmu. 3. Prioritaskan air putih dan minuman tanpa gula. Seringkali, kita tanpa sadar mengonsumsi gula dalam jumlah besar dari minuman. Minuman bersoda, jus kemasan, es teh manis, kopi susu kekinian, semuanya itu sumber gula tersembunyi yang sangat besar. Coba deh mulai sekarang, biasakan minum air putih lebih banyak. Bawa botol minum kemana-mana. Kalau bosan sama air putih, kamu bisa bikin infused water dengan irisan lemon, mentimun, atau daun mint. Rasanya jadi lebih segar dan ada sedikit aroma tanpa tambahan gula. Kalau kamu pecinta kopi atau teh, coba deh minum kopi hitam atau teh tawar. Awalnya mungkin pahit, tapi lama-lama kamu akan belajar menikmati rasa asli kopi dan teh yang kaya. Ini adalah cara yang ampuh banget untuk mengurangi asupan gula harianmu secara signifikan tanpa perlu merasa kekurangan. Tubuh kita itu 70% air loh, jadi pastikan kamu memberikan yang terbaik untuknya. 4. Kembali ke alam. Pilih buah utuh untuk rasa manis. Kalau kamu lagi craving sesuatu yang manis, daripada langsung ambil kue atau coklat, coba deh ambil buah utuh. Buah-buahan itu manisnya alami, kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan gula, fruktosa, ke dalam darah, sehingga nggak bikin gula darah melonjak drastis. Misalnya, kamu bisa makan apel, pisang, mangga, beri-berian, atau jeruk. Selain manis, buah juga bikin kenyang lebih lama. Ini adalah cara cerdas untuk memuaskan keinginan akan rasa manis sambil tetap memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh.
Ingat ya, buah utuh lebih baik daripada jus buah kemasan, karena jus kemasan seringkali sudah kehilangan seratnya dan ditambahkan gula. 5. Latih kembali lidahmu, nikmati rasa asli makanan. Lidah kita itu luar biasa adaptif. Kalau kita terbiasa makan makanan yang manis banget, lidah kita akan minta yang manis terus. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan rasa yang lebih natural, lama-lama lidah kita akan mulai menghargai dan menikmati rasa asli dari makanan. Coba deh masak di rumah lebih sering. Dengan masak sendiri, kamu punya kontrol penuh atas bahan-bahan yang kamu gunakan, termasuk jumlah gula. Eksplorasi bumbu dan rempah-rempah untuk menambah cita rasa makanan tanpa perlu gula. Kamu akan kaget betapa lezatnya makanan yang nggak terlalu manis. Ini adalah proses melatih kembali indera perasamu untuk lebih peka dan menikmati spektrum rasa yang lebih luas. 6. Kelola stres dan emosi tanpa gula. Seringkali kita mencari kenyamanan pada makanan manis saat kita stres, sedih, bosan, atau cemas. Ini yang disebut emotional eating. Gula memang bisa memberikan kebahagiaan sesaat karena pelepasan dopamin, tapi efeknya cuma sementara dan seringkali diikuti dengan rasa bersalah. Coba deh cari cara lain untuk mengelola stres dan emosimu. Misalnya, jalan-jalan santai, meditasi, mendengarkan musik, membaca buku, ngobrol sama teman, atau melakukan hobi yang kamu suka. Dengan begitu, kamu nggak lagi bergantung pada gula sebagai pelarian dari emosi negatif. Ini adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan makanan. 7. Tidur yang cukup dan berkualitas. Ternyata, kurang tidur itu bisa mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makanan kita loh. Saat kita kurang tidur, hormon grelin, hormon lapar, akan meningkat. Sementara hormon leptin, hormon kenyang, akan menurun. Akibatnya, kita jadi lebih mudah lapar dan cenderung mencari makanan yang tinggi kalori dan gula. Jadi pastikan kamu tidur 7-9 jam setiap malam. Tidur yang cukup bisa membantu menstabilkan hormon-hormon ini sehingga kamu nggak terlalu sering merasa lapar dan craving makanan manis. Ini adalah investasi terbaik buat energi dan moodmu di hari berikutnya. 8. Bergerak aktif, olahraga teratur. Olahraga nggak cuma bagus buat fisik, tapi juga bisa membantu mengurangi keinginan akan gula. Saat kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bikin kita merasa senang dan mengurangi stres. Ini bisa jadi alternatif yang sehat untuk mendapatkan mood booster tanpa perlu gula. Nggak perlu langsung lari maraton kok, cukup jalan kaki cepat 30 menit setiap hari, atau coba yoga, menari, atau aktivitas fisik lain yang kamu nikmati. Dengan begitu, kamu bisa mengalihkan perhatian dari craving gula dan fokus pada aktivitas yang lebih positif. 9. Cari dukungan dari lingkungan sekitar. Mengubah kebiasaan itu nggak mudah dan akan jauh lebih mudah kalau kamu punya dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Ceritakan niatmu untuk mengurangi gula kepada keluarga atau teman dekat. Minta mereka untuk mendukungmu, misalnya dengan nggak menawarkan makanan manis terus-menerus atau bahkan ikut serta mengurangi gula bersamamu. Kalau ada teman yang punya tujuan yang sama, kalian bisa saling menyemangati berbagi tips. Ini adalah cara yang ampuh untuk tetap termotivasi dan merasa nggak sendirian dalam perjuanganmu. 10. Bersabar dan beri apresiasi pada dirimu sendiri. Perjalanan mengurangi gula itu bukan sprint, tapi maraton. Akan ada hari-hari di mana kamu berhasil, dan mungkin ada juga hari-hari di mana kamu tergelincir dan makan sedikit gula. Itu wajar kok. Jangan langsung menyerah atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bangkit lagi. Setiap langkah kecil itu berarti. Setiap kali kamu memilih air putih daripada soda, setiap kali kamu memilih buah daripada kue, itu adalah kemenangan kecil yang patut kamu apresiasi. Beri dirimu pujian dan teruslah melangkah maju. Ingat, ini adalah proses belajar dan beradaptasi. Kamu pasti bisa. Nah, teman-teman, itu dia beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan. Aku tahu ini kedengarannya banyak, tapi kamu nggak perlu melakukan semuanya sekaligus kok. Pilih 1 atau 2 tips yang paling mudah kamu mulai, lalu secara bertahap tambahkan tips lainnya. Ingat, konsistensi itu kuncinya. Bayangkan deh, setelah kamu berhasil mengurangi ketergantungan pada gula, kamu akan merasakan banyak banget perubahan positif. Badan jadi lebih bugar, nggak gampang lemas, mood lebih stabil, kulit jadi lebih cerah,
tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, kamu jadi lebih berenergi dan semangat menjalani hari. Ini bukan cuma tentang kesehatan fisik, tapi juga tentang kesehatan mental dan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Jadi, siapkah kamu untuk memulai perjalanan ini bersamaku? Aku yakin banget kamu punya kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam hidupmu. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan kesehatan yang prima dan hidup yang penuh semangat. Jangan biarkan gula mengendalikanmu lagi. Kendalikan gula dan kamu akan mengendalikan kesehatanmu. Ini bukan cuma tentang menolak rasa manis, tapi tentang menemukan cara baru untuk menikmati hidup yang manis dengan pilihan-pilihan yang lebih cerdas dan lebih baik. Kamu nggak akan kehilangan kenikmatan, justru kamu akan menemukan kenikmatan yang lebih autentik dan berkelanjutan. Aku tahu, mungkin ini akan terasa berat di awal, mungkin akan ada godaan dari mana-mana. Tapi ingatlah tujuanmu, ingatlah betapa berharganya kesehatanmu. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah semua manfaat yang akan kamu dapatkan. Dan ingatlah, aku di sini untuk mendukungmu. Kita sama-sama berjuang kok, kita bisa saling menyemangati dan berbagi pengalaman. Jadi, mulailah hari ini, langkah demi langkah kecil. Ganti gula pasirmu dengan pemanis alami pilihanmu. Terapkan tips-tips praktis yang sudah kita bahas. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Babak yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh energi. Semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat ya buat kamu semua. Aku senang banget bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan ini dengan sahabat-sahabatku. Kalau kamu punya pengalaman menarik seputar mengurangi gula atau pemanis alami favoritmu, jangan ragu buat like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah ya. Kita bisa belajar dan saling menginspirasi satu sama lain. Dan terakhir, sebagai catatan penting, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus seperti diabetes atau masalah kesehatan lainnya sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan Anda. Informasi ini bersifat umum dan tidak menggantikan saran profesional dari dokter atau ahli gizi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabatku, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.